4 pelaku pembusuran di Makassar ditangkap polisi. Modus pelaku balas dendam usai adik salah satu pelaku dianiaya. Sebuah ledakan bom minibus mengguncang pinggiran kota Damaskus, Suriah dan melukai 14 orang. Aksi terjun payung dan pameran alutsista warnai HUT Kodaeral 6 Makassar. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Kita awali Kompas Pagi. 4 pelaku pembusuran di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Para pelaku diduga salah sasaran saat lakukan pembusuran hingga mengenai seorang pedagang. Penangkapan pelaku pembusuran ini dilakukan unit Resmo Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kecamatan Biringkanaya. Dari penangkapan ini, polisi lakukan pengembangan dan menangkap 3 rekan pelaku lainnya. Para pelaku diduga lakukan pembusuran hingga melukai seorang ibu penjual makanan. Motif pelaku lantaran dendam, salah satu adik pelaku dianiaya warga setempat. Pelaku jadi mengakui bahwa dia memang melakukan pembusuran pada subuh itu dikarenakan sebelumnya dia mempunyai masalah dengan katanya anak katimbang. Anak katimbang ini pernah memukuli adiknya pelaku. Kemudian pelaku membalas ke sana. Kemudian karena tidak ketemu sama yang dicari, dia melepaskan busur secara acak sembarang, dibusur dari seluruh arah, kemudian mengenai korban. Keempat pelaku beserta barang bukti, anak panah busur, kini telah dibawa ke Polsek Biringkanaya. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Nur Hanisa, istri korban pembunuhan sekeluarga di Kota Palu, meninggal dunia pada Rabu 5 Agustus lalu. Korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 10 hari di rumah sakit. Garis polisi masih terpasang di tempat kejadian perkara di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu. Pada kejadian 25 Juli malam lalu, 2 orang menjadi korban pembunuhan. Jamil dan anaknya meninggal di lokasi, sementara istrinya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Karena keadaan semakin memburuk, istri korban bernama Nur Hanisa pun tidak tertolong. Dengan meninggalnya Nur Hanisa, seluruh anggota keluarga kini menjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Jenazah korban langsung dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halaman di Palopo, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Tetangga korban, Bahtiar, berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku. Dibawa ke Palopo, ke kampung. Berarti ada keluarga yang dari sana yang datang? Kakaknya katanya yang datang. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat kepolisian telah mengantongi identitas terduga pelaku. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Masih soal kriminal, Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas daerah dengan menangkap 2 tersangka perempuan. Salah satu tersangka diketahui berprofesi sebagai bidan. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggagalkan upaya peredaran ganja lintas provinsi. Dari penangkapan di 3 lokasi berbeda di Jakarta dan Bogor, petugas meringkus 3 tersangka dengan total barang bukti mencapai 132 kg ganja siap edar.
Di lokasi penangkapan di perumahan Bumi Mutiara Kabupaten Bogor, polisi menemukan sebuah peti kayu yang setelah dibongkar berisikan 36 paket besar ganja dengan berat 22 kg. Pada polisi, tersangka mengaku mendapat upah sebesar 16 juta rupiah untuk mengantarkan paket tersebut ke wilayah Jakarta Barat. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas daerah dengan 2 tersangka perempuan. Salah satu tersangka diketahui berprofesi sebagai bidan. Dari tangan 2 tersangka, polisi menyita 20 paket sabu dengan berat bruto 1 kg lebih beserta uang hasil kejahatan. Satu tersangka yang berprofesi sebagai bidan sudah beberapa kali menjadi kurir dengan upah mencapai 10 juta rupiah per kilogram. 2 pelaku pencurian sepeda motor milik polisi di parkiran SPBU Suramadu diringkus di lokasi tempatnya mencuri. Satreskrim Polres Bangkalan menyergap 2 pelaku curanmor yang sedang nongkrong di atas sepeda motor. Dalam penangkapan, kedua pelaku berusaha melawan dan sempat menjadi perhatian warga sekitar. Keduanya ditangkap berbekal rekaman CCTV sebuah SPBU yang memperlihatkan aksi keduanya saat menggasak motor milik polisi yang pemiliknya sholat di musola SPBU. Korban sempat berusaha mengejar kedua pelaku, namun gagal. Saudara penyidik di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur terus melengkapi alat bukti dalam penyidikan kasus dugaan intimidasi yang berujung pada meninggalnya Dr. Ica. Penyidik memeriksa ahli toksikologi Dr. Tri Maharani untuk mendalami konsultasi medis yang dilakukan Dr. Ica sebelum peristiwa tersebut. Penyidik di Treskrimum Polda NTT memeriksa ahli toksikologi Dr. Tri Maharani selama lebih dari 3 jam di Mapolda NTT. Dalam pemeriksaan tersebut, Dr. Tri mengaku menjawab lebih dari 30 pertanyaan penyidik. Pertanyaan berfokus pada konsultasi telepon antara dirinya dengan Dr. Ica pada 13 Juni 2026. Saat itu Dr. Ica meminta saran terkait penanganan pasien gigitan ular berbisa di IGD RSU Leona Keva Manado. Penyidik mendalami kronologi percakapan, kondisi pasien, hingga menyita dokumen percakapan WhatsApp sebagai alat bukti. Sementara itu di Treskrimum Polda NTT, Kombes Pol Ricardo Konrad Yusuf menyatakan pemeriksaan terhadap Dr. Tri telah selesai. Namun, pihak kepolisian masih akan memeriksa 5 orang saksi ahli lainnya. Hingga kini total 45 saksi telah dimintai keterangan. Setelah seluruh keterangan ahli dan hasil uji laboratorium rampung, penyidik akan menjadwalkan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Tadi kita telah selesai melaksanakan pemeriksaan saksi Dr. Tri Maharani yang mana pada tanggal 13 Juni 2026 korban Dr. Ica pada saat kejadian menelpon Dr. Tri ya terkait dengan sebagai ahli racun ya dan kita menggali pertanyaan terkait dengan kondisi dan apa saja yang dibicarakan di telepon tersebut dan tadi sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Demikian. Kalau proses selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli ya, ada 5 ahli yang kita minta keterangan terkait dengan untuk mendudukan kasus tersebut ya dan kita sudah meminta keterangan terhadap 45 orang saksi sejauh ini. Terkait para terlapor, seluruhnya sudah dimintai keterangan dan akan dievaluasi kembali apabila masih diperlukan pendalaman. Cita Sunatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, Kejaksaan Negeri Bone Bolango menahan seorang tersangka mantan anggota polisi atas dugaan kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi 2025 lalu. Seorang mantan anggota Polri berinisial AM ditahan Kejaksaan Negeri Bone Bolango dalam kasus dugaan kasus kekerasan seksual secara paksa terhadap seorang mahasiswi pada tahun 2025 lalu. AM telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu dan kini berkas perkara resmi diserahkan penyidik Polda Gorontalo kepada Kejari Bone Bolango atau tahap 2 perkara. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bone Bolango bilang tidak ada penahanan selama penyelidikan dan kini penahanan dilakukan Kejari setelah pertimbangan melalui ekspos internal. Pada hari ini kami Kejaksaan Negeri Bone Bolango telah melaksanakan proses tahap 2 yaitu
penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya dari penyidik Polda Gorontalo untuk tersangka atas nama inisial AM ya, yang di sini disangka melanggar ketentuan pasal 6A atau 6B atau 6C Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual TPKS ya. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 12 tahun dengan denda maksimal 300 juta rupiah. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Warga Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara dikejutkan dengan penemuan jenazah di dalam mobil yang terjun ke jurang. Jenazah diduga sudah beberapa hari berada di dalam mobil sebelum akhirnya ditemukan oleh warga yang sedang mencari ikan di sungai. Warga Desa Komagan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara dihebohkan dengan penemuan mobil minibus di dasar jurang pada Jumat pagi. Mobil tersebut ditemukan di jurang dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Di dalam mobil, warga menemukan seorang pria yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah ini pertama kali ditemukan oleh seorang anak warga Komagaan yang saat itu sedang mencari ikan di sekitar sungai. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada warga hingga masyarakat berdatangan ke lokasi untuk memastikan kejadian. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengevakuasi korban dari dalam mobil. Kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan karena diperkirakan telah berada di dalam mobil selama beberapa hari. Korban langsung dibawa dan disemayamkan di rumah duka di Desa Bilalang 2 untuk dimakamkan. Diketahui pengemudi kendaraan tersebut adalah seorang anggota polisi aktif bernama Bribta Teguh Mokoginta yang saat ini bertugas di Polres Bolaang Mongondo. Diduga kecelakaan terjadi karena mobil hilang kendali dan terjun bebas ke dalam jurang sedalam sekitar 10 meter saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di perbatasan antara Desa Komagaan dan Desa Solimandungan. Atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Bolmong, turut berduka cita atas perginya Bayangkara kami yang tentunya sangat kami sayangi juga di Polres Bolmong. Dan kalau keseharian almarhum memang anaknya periang, jadi memang jadi suatu rasa kehilangan yang cukup mendalam juga buat kami dari Polres Bolaang Mongondo. Almarhum berdinas di mana, Pak? Untuk sementara kan almarhum itu berdinas di Satuan Lalu Lintas Polres Bolmong, Pak. Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengumpulkan sejumlah informasi dari saksi. Dan hingga kini penyebab pasti kecelakaan serta kronologi kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, PDAM Makassar menyiapkan 14 armada untuk mendistribusikan air bersih pada warga yang alami gangguan aliran air. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita, menelusuri sisi gelap peristiwa, menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola liar
setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali bersama kami saudara di Kompas Pagi, hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita ke informasi lainnya. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara masih terus terjadi. Pengendara mulai mengeluhkan antrean panjang ini lantaran mereka harus antre hingga berjam-jam. Sebulan sudah antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Panjangnya antrean hingga membuat pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi dapatkan BBM bersubsidi. Gitu, Pak. Biasanya 1 jam, satu jam aja. Pak, dengan kondisi ini nih Pak, gimana Pak? Merasakan tidak Pak yang kondisi? Iya, berat kan Pak ya? Tetap merasakan Pak, karena seharusnya kan bahan bakarnya kita cukup. Ya, tapi ada beberapa oknum yang penyalahgunaan BBM ya. Kalau kayak kami nih Pak, kalau full 350 ya kita pakai 3 hari sampai 4 hari. Tapi yang tiap hari ini yang mengisi gitu ya. Saudara, meski sebelumnya SPBU mengklaim tidak ada pengurangan stok dan keterlambatan proses distribusi, antrean panjang BBM subsidi jenis Pertalite masih terus terjadi di Gorontalo. Antrian panjang di jalur BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo masih terus terjadi hingga Jumat pagi. Antrian di jalur mobil dan motor kerap terjadi hingga ke bahu jalan di sekitar SPBU termasuk di SPBU Andalas Kota Gorontalo. Pengendara bilang beberapa waktu sebelumnya belum tampak antrian panjang, namun dalam 2 pekan terakhir antrian di jalur Pertalite mengalami penumpukan. Pengendara harus mengantri sekitar 1,5 jam untuk mendapatkan BBM. Apa sudah sekitar 1 minggu? Paling 2 minggu ada ini. 2 minggu. 2 minggu lebih lah. Itu 2 minggu lebih antri terus di semua SPBU? Dari PDP awal itu, so jaga antri terus. Trip biasa sampai berapa lama? 2 jam, 3 jam. Baru ngisi bagaimana, tarik ini bentuk sampai dia. Jadi sering kalau misalnya DP antrian terlalu panjang, tipe beli di depot? Iya. Tanya antrian yang cukup panjang ini sudah terjadi berapa lama Pak ya? 2 mingguan. 2 mingguan. Berapa lama kira-kira biasanya Pak antri Pak? Jam lah. Paling lama tuh 1 jam. Diharapkan situasi ini bisa kembali normal agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan penanganan dampak sosial pembangunan proyek strategis nasional kawasan industri PT Indonesia Huali Industri Park dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan serta mengedepankan pemulihan penghidupan masyarakat terdampak. Sebelumnya terdapat pembongkaran rumah warga di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk pembangunan proyek strategis nasional ini. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyebut penanganan dampak sosial pembangunan proyek strategis nasional kawasan industri PT Indonesia Huali Industri Park atau IHIP dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Bupati Luwu Timur Irwan Bahrisyah mengatakan terdapat penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mengedepankan pemulihan penghidupan masyarakat terdampak. Terkait pengosongan lahan yang sempat menuai perhatian publik, Bupati Luwu Timur menegaskan pengosongan lahan bukan tindakan penggusuran sewenang-wenang, melainkan konsekuensi administratif setelah seluruh tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh kami berkewajiban untuk bagaimana aset tersebut kami amankan untuk dipergunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat kami di Kabupaten Luwu Timur dan untuk kepentingan daerah. Masyarakat kami dari 116 orang yang sudah menerima 83 orang, artinya persentasenya 70%, yang 30 orang ini keluarga kami yang ada di sana, kami persilakan untuk bisa berkoordinasi dengan pengadilan negeri yang ada di Malili. Ini berdasarkan dengan hasil konsinyasi yang ada bahwa nilai kerohiman yang keluarga kami dapatkan itu sesuai dengan yang ditentukan oleh tim aprisal, uangnya ada di pengadilan negeri. Sebelumnya terdapat pembongkaran rumah kebun warga di Dusun Laoli, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Lembaga Bantuan Hukum Makassar bersama warga melapor ke Polda Sulawesi Selatan. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Makassar, terjadi kekerasan pada 2 orang, yakni anggota LBH Makassar dan juga warga. LBH Makassar menilai ada pelanggaran luar biasa. Sebagai pembela hak asasi manusia, dalam peristiwa penggusuran paksa di Laoli Luwu Timur pada tanggal 30 sampai 31 Juli, itu kami laporkan ke SPKT karena staf kami sebagai pembela hak asasi manusia ini mengalami kekerasan dari ratusan aparat Satpol PP yang diterjunkan di Laoli, Luwu Timur. Sebelumnya, pembongkaran rumah kebun yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Timur melibatkan Satpol PP berujung ricuh. Namun menurut pemerintah Kabupaten Luwu Timur, status hukum lahan yang menjadi lokasi PSN memiliki dasar hukum yang jelas dan lahan menjadi kewenangan pemerintah. Terkait penyelesaian dampak sosial, Pemkab Luwu Timur menyelesaikan penguasaan fisik lahan melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan dengan mengedepankan pendataan, verifikasi, validasi, musyawarah, penilaian independen, pemberian santunan, serta ruang keberatan dalam upaya hukum bagi masyarakat. Dari pendataan terdapat 116 orang pengelola lahan, 61.813 tanaman, dan 44 rumah kebun yang menjadi objek penilaian kantor jasa penilai publik. Dari 116 orang, 83 orang diantaranya telah menerima santunan. Pemkab Luwu Timur menyebut sebanyak 11,24 miliar rupiah telah dibayarkan ke masyarakat, sedangkan 5 miliar rupiah dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Malili. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PDAM Makassar menyiapkan 14 armada untuk mendistribusikan air bersih pada warga yang alami gangguan aliran air. Saat ini distribusi air PDAM Makassar mulai alami gangguan akibat menurunnya debit air. Sejauh ini distribusi air PDAM pada warga Makassar memang masih normal. Namun sebagian daerah mulai alami gangguan akibat debit air yang menurun imbas musim kemarau. Dari 3 instalasi pengelolaan air, 1 instalasi mulai alami gangguan imbas menurun debit air sungai. PDAM Makassar pun kini menyiapkan armada penyuplai air bersih pada warga yang terdampak. Jadi masalah air bersih, kami punya 3 pengelola air IPA, itu ada di Panekang, ada di Cini Sombela, dan ada di Sombopu. Kalau di Macini Sombela dan Sombopu itu pada dasarnya lancar sampai saat ini. Yang mengalami penurunan debit air itu adalah Sungai Lekopacing. Lekopacing ini mengalami penurunan dan kita sebenarnya sudah memfungsikan pompa yang ada di Manggala untuk memompa air Sungai Moncongloe ke saluran Lekopacing untuk ke Panekang. Namun hanya 1,5 hari saja bisa berjalan karena kalau malam sampai pagi itu mengalami TDS yang meningkat sehingga pompa kita stop untuk mengintervensi air yang Sungai Lekopacing ini dari Sungai Moncongloe. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Harga sejumlah komoditi pangan di Makassar alami fluktuatif. Harga cenderung terus bergerak imbas musim kemarau dan juga stok bahan pangan di pasaran. Harga sejumlah komoditi pangan di Makassar, Sulawesi Selatan tak menentu. Harga cenderung fluktuatif dan terus bergerak dalam beberapa hari terakhir. Harga cabai dan bawang misalnya sempat turun, kini kembali naik. Cabai dan bawang kini dijual di kisaran Rp40.000 per kilogram atau naik Rp5.000 per kilogramnya. Selain stok, harga bahan pangan juga dipengaruhi musim kemarau. Selama musim kering, kualitas cabai dan bawang menurun. Yang naik sekarang itu wortel udah stabil harganya. Dari harga berapa? Dari harga setiap harinya berubah-ubah. Kemarin 15, hari ini 18.000. Setelah itu 15.000. Kayak timun masih tinggi harganya. Kalau cabai? Kalau cabai naik lagi, mulai naik cabai rawit, mulai naik. Dari harga berapa ke harga berapa? Kemarin juga berubah setiap harinya, mungkin karena pengaruh stok juga. Kemarin berapa? Kemarinnya saya dapat harga harus dijual 45.
Hari ini bisa 40. Oh, kemarin berapa harganya? 40. Nah, sekarang? Kemarin itu 45. Hari ini 40 lagi. Kalau untuk ini cabai merah, bawang merah, bawang putih? Kalau bawang itu juga agak stabil juga. Baru semingguan turun naik lagi. Sekarang harga berapa? Kemarinnya kan bisa dijual 35, hari ini 40 lagi. 40. Kondisi ini membuat pedagang di pasar harus menyesuaikan harga jual setiap harinya mengikuti harga dari pemasok. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi mengenai jumlah siswa yang keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, Saudara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Thrifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi. Lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami, Saudara, di Kompas Pagi. Masih bersama saya, Gufran Lamataha. Kita ke informasi lainnya. Jumlah siswa yang keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang. Saat ini, ratusan orang pasien ini sementara dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Jayapura. Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengumumkan jumlah korban dugaan keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Dari hari pertama kejadian pada Selasa hingga Kamis siang, jumlah pasien keracunan MBG berjumlah 527 orang, terdiri dari balita, siswa PAUD, SD, SMP, SMA, hingga orang dewasa. Ratusan pasien ini menjalani penanganan medis di sejumlah puskesmas di Kabupaten Jayapura, serta dirujuk ke beberapa rumah sakit di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, mengatakan para pasien datang dengan berbagai keluhan mulai dari sakit perut, mual, muntah, diare, demam, hingga badan lemas. Dari penanganan medis yang sudah dilakukan, sejumlah pasien mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Namun pasien belum diizinkan pulang karena masih menjalani observasi untuk memastikan kondisi mereka benar-benar pulih sebelum kembali ke rumah. Selama masa pemulihan, tenaga kesehatan tetap melakukan pemantauan secara ketat. Seluruh pasien diwajibkan mengonsumsi obat sesuai anjuran, memperbanyak minum air untuk mengganti cairan tubuh, serta terus dipantau guna mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali gejala. Kita bersyukur karena sampai saat ini kasus-kasus yang ada, walaupun itu rujukan, itu tidak jatuh dalam kondisi yang berbahaya, tidak jatuh dalam kondisi yang mengancam nyawa.
Cuma memang ada beberapa yang harus penanganan khusus karena ada sempat kejang perut ya, itu karena akibat dari racun yang hebat di saluran sana. Itu yang juga masuk dalam prioritas rujukan ya. Kemarin kebetulan ada kasus yang kami rujuk ya, kebetulan saya tangani langsung dan sudah dirujuk ke rumah sakit ke Johari dan sekarang keadaannya dalam keadaan baik. Ya itu akibat daripada tadi toksin atau racun yang dari bakteri-bakteri yang ada. Vindi Rahmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, Badan Gizi Nasional resmi menutup SPPG yang menyebabkan ratusan warga keracunan di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Maijen TNI Trenggono bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meninjau langsung dapur MBG milik Yayasan Kasih Iman Samuel Papua yang menyebabkan 527 warga keracunan. Dalam kunjungan itu, Maijen Trenggono dan rombongan melihat langsung kelayakan dapur MBG yang terletak di Jalan Waiya, Distrik Depapre. Dari hasil pemantauan itu, Maijen Trenggono menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar. Selain itu, hasil peninjauan ke SPPG ditemukan bahwa dapur tidak higienis dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL tidak memenuhi ketentuan sehingga langsung diberikan suspend atau pemberhentian sementara. Selain memberikan suspend, BGN juga telah meminta kepolisian melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti insiden keracunan itu. Pasca insiden keracunan ini, Maijen Trenggono meminta pemerintah daerah untuk memberikan masukan dan saran untuk perbaikan pelayanan MBG di Kabupaten Jayapura. Ini adalah program prioritas Bapak Presiden yang harus kita kawal bersama. Waktu itu saya sudah juga bersama Kepala BGN silaturahmi ke Menteri Dalam Negeri. Kami menyampaikan bahwa mohon juga keterlibatan dari pemerintah daerah untuk ikut bersama-sama memantau, memonitor, mengawasi pelaksanaan MBG ini dengan baik. Kalau ada kekurangan kita evaluasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum pas, tidak sesuai SOP, silakan berikan masukan kepada kami semua. Ya, ini adalah kita kawal bersama. Sementara dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, jumlah korban keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura mencapai 527 orang terdiri dari balita, siswa PAUD, SD, SMP, SMA hingga orang dewasa. Ratusan pasien ini menjalani penanganan medis di sejumlah puskesmas serta dirujuk ke beberapa rumah sakit di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Vindi Rahmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan belum akan membayarkan sisa ganti rugi lahan bandara Tanah Merah tanpa dasar hukum yang sah. Meski pengukuran ulang lahan telah dilakukan oleh Pemda bersama pihak terkait, pemerintah menunggu putusan pengadilan sebelum mengambil keputusan. Sengketa lahan Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang sempat berujung pada aksi pemalangan bandara pada April 2026 lalu, hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Merauke. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan tidak akan membayarkan sisa ganti rugi sebesar 5,4 miliar rupiah sebelum terdapat dasar hukum yang jelas. Pemerintah daerah juga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan atas status tanah tersebut karena secara hukum aset bandara merupakan milik Kementerian Perhubungan. Roni Omba, Bupati Bovendigul menyebut dalam kesepakatan tertanggal 20 April 2024, pemerintah sebelumnya telah membayarkan 600 juta rupiah dan sisa pembayaran akan dianggarkan dalam APBD tahun 2024, namun pembayaran tersebut tidak dilakukan. Sementara sisa pembayaran hanya dapat dilakukan apabila terdapat rekomendasi aparat penegak hukum. Sementara Pemda Bovendigul juga telah melakukan pengukuran ulang lahan bersama instansi pertanahan dan pihak bandara sesuai dokumen yang disepakati sebagai bagian dari tindak lanjut kesepakatan bersama. Tanggal 20 April 2024 itu dibayarkan 600 juta. Lalu salah satu poin di dalam surat kesepakatan itu ada bunyinya bahwa pemerintah akan membayarkan 5,4 miliar itu, 5 miliar 400 juta itu ketika ada rekomendasi dari aparat penegak hukum. Sehingga
pada kesempatan ini pemerintahan kami, saya tidak akan lakukan pembayaran itu. Karena saya sendiri sudah cek ke BPN ATR di Merauke, pertanahan di Merauke. Saya sebenarnya sudah ketemu 2 kali malah. Tapi juga kesepakatan kita itu adalah pengukuran ulang dan itu sudah dilakukan. Pemerintah daerah berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap diterbitkan. Selain itu, Pemda meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian atas penyelesaian sengketa lahan ini karena Bandara Tanah Merah merupakan akses transportasi udara yang vital bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Bovendigul, Papua Selatan. Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 mencapai 5,29% secara tahunan. Pemerintah menilai capaian ini masih solid di tengah ketidakpastian ekonomi global dan optimistis target pertumbuhan 6% dapat dicapai. Badan Pusat Statistik menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun ini mencapai 5,29% secara tahunan. Angka ini memang lebih rendah dibandingkan kuartal pertama 2026 yang tumbuh 5,61%. Namun jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih lebih tinggi. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud, menjelaskan hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Hanya sektor pertambangan yang mengalami kontraksi pada periode ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C to C tumbuh sebesar 5,45%. Usai rilis data tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Menurutnya capaian 5,29% menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan mulai dari ketidakpastian global hingga kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terus didorong mendekati target 6%. Untuk mencapainya, Kementerian Keuangan menyatakan akan mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi agar momentum pemulihan tetap terjaga. Melambat di tengah harga minyak dunia yang tinggi kan. Di Q2 kan sebetulnya harga impact dari global uncertainty yang maksimal di situ kan. April, Mei, Juni ketika harga minyak dunia tinggi dan lain-lain. Jelas ekspor segala macam terganggu kan, nggak optimal lah. Kita bisa tembus 5,29 itu udah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan memaksimalkan semua engine of growth yang ada di perekonomian, termasuk tadi menambah uang di perekonomian, menekan bunga deposito, menekan bunga yang diminta oleh SMP di bawah keuangan untuk turun ke level yang rendah sehingga perbankan bisa naruh atau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah gitu. Pemerintah berharap momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga pada paruh kedua tahun ini. Dengan dukungan konsumsi masyarakat, investasi, serta berbagai kebijakan fiskal yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional. Tim Liputan Kompas TV. Informasi mengenai sebuah ledakan bom minibus mengguncang pinggiran kota Damaskus, Suriah dan melukai 14 orang. Akan kami hadirkan untuk Anda, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, misi perdamaian di Lebanon berujung duka. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi. Malam tiba,
Saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum? Dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi juga menyatakan siap menyelidiki. Selatan ada rekan Wafik Aziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliau pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silang Monas. Sidang diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami saudara di Kompas Pagi, masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi berikutnya. Sebuah ledakan bom minibus mengguncang pinggiran kota Damaskus, Suriah dan melukai 14 orang. Insiden ini menjadi teror bom ketiga dalam sebulan terakhir yang menguji stabilitas pemerintahan transisi di negara tersebut. Ledakan keras yang bersumber dari bom rakitan di dalam sebuah taksi minibus terjadi di kawasan Jaramana. Kementerian Kesehatan Suriah mengonfirmasi seluruh korban luka telah dilarikan ke rumah sakit. Kelompok milisi Minbar Ansar al-Rasul mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang memicu kepanikan warga. Aksi teror ini menjadi tantangan berat bagi Presiden interim Ahmad al-Shar'a yang tengah berupaya meredam ketegangan politik dalam negeri. Saudara, Iran memastikan tak akan pernah menyerah menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran bahkan menyiapkan persenjataan untuk membalas serangan dari Amerika Serikat. Untuk kesekian kalinya, Iran menyebut negaranya tidak akan pernah jatuh karena gempuran Amerika Serikat dan sekutunya. Iran bahkan membalas serangan Amerika dengan rudal yang mereka miliki. Yang terbaru, Iran kembali memperlihatkan foto drone milik Amerika Serikat dan Israel yang diklaim berhasil mereka hancurkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian kembali menegaskan AS dan Israel pasti kaget karena negaranya tidak runtuh oleh gempuran bertubi-tubi yang dilancarkan dua negara tersebut. Iran bahkan mampu merespons dengan gempuran balik ke fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah seperti Jordania, Bahrain, dan Kuwait. اینا انتظار داشتن سقوط کنه کشور. به خاطر همین فشارهایی که آوردن. و این در طول سالها اتفاق افتاده. به این دولت و اون دولت هم زیاد ربطی نداشته. اینا این فشار رو می آوردن و اقتصاد ما رو روز به روز در محاق قرار میدادن، با مشکل مواجه میکردن. الان دیگه تو دولت ما این فشار دیگه حداکثریه. الان هم تعجب میکنن در تحلیلات چرا ما نیفتادیم. Di tengah klaim Iran dan serangan Amerika Serikat yang masih berjalan, Washington justru mengirim sinyal untuk negosiasi damai. Sinyal yang dinilai sebagian pengamat sulit untuk terwujud karena tak disertai kesungguhan komitmen Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz kembali memanas. Televisi resmi Iran merilis rekaman video yang diklaim sebagai kapal yang berhasil dicegat oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman video tersebut memperlihatkan kerusakan parah pada bagian lambung kapal dengan penjagaan ketat dari militer Iran. Pencegatan ini terjadi di tengah kebijakan pembatasan jalur laut oleh Teheran serta blokade pelabuhan Iran oleh Washington. Iran berkukuh setiap kapal wajib berkoordinasi dengan otoritas mereka
Sementara Amerika Serikat menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur internasional yang bebas bagi navigasi dunia. Meski situasi sempat mereda pasca perjanjian gencatan senjata Juni lalu, kini kedua belah pihak justru saling lempar tuduhan atas pelanggaran kesepakatan tersebut. Sebelumnya sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz saat Iran dan Oman melakukan pembahasan terkait pengelolaan Selat Hormuz. Iran dan Oman negosiasi pengelolaan Selat Hormuz tanpa melibatkan Amerika Serikat. Sejumlah kapal dan kapal tanker masih berada di perairan utara Selat Hormuz. Mereka menunggu hasil negosiasi antara Iran dan Oman terkait pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia. Kita kembali ke dalam negeri, saudara. Aksi terjun payung dan pameran alutsista warnai HUT Kodaeral 6 Makassar. Aksi terjun payung ini pun menjadi daya tarik bagi masyarakat Makassar. Dalam rangka HUT Kodaeral 6 Makassar, markas Kodaeral 6 pun dibuka untuk warga kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Sejumlah kegiatan digelar termasuk terjun atraksi payung. Tak heran, banyak warga yang antusias menyaksikan aksi para prajurit TNI Angkatan Laut tersebut. Selain melihat atraksi terjun payung, warga juga bisa berkeliling melihat kapal perang. Ada KRI Nala 363 dan KRI Wondama 527 yang disandarkan demi warga bisa menyaksikan lebih dekat kapal TNI Angkatan Laut tersebut. Di sini hadir semua Bapak Panglima Kodam 14 Wirabuana, Hasanuddin. Saya ulangi, Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin beserta seluruh Forkopimda yang mewakili Gubernur, Pangkodau dan Pangdif. Dan hari ini kita buka semua kegiatan. Alhamdulillah kegiatan terlaksana dengan baik. Banyak kegiatan yang kita suguhkan. Mulai ada kegiatan fun bike, ada kegiatan joy sailing, ada penerjunan dari Kopaska, ada demo sailing fast pesawat tempur Sukhoi dari TNI AU. Terus ada beberapa atraksi lainnya yang kita suguhkan ke masyarakat. Termasuk kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam Mako ini. Kegiatan atraksi dan pameran alutsista ini jadi salah satu cara TNI Angkatan Laut untuk lebih mendekatkan TNI kepada warga. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Badan Pengurus Cabang BPC Perhumas Makassar, Sulawesi Selatan resmi dilantik. Pengurus baru ini diharapkan jadi jalan untuk dorong perkembangan profesi public relation. Pelantikan Badan Pengurus Cabang atau BPC Perhumas Makassar dilakukan Wakil Ketua BPP Perhumas Glory Oyong di Wisma Kala Makassar. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjadi energi baru bagi perkembangan profesi public relation di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Pengurus ini juga diharapkan menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme, serta menghadirkan komunikasi positif di tengah derasnya arus informasi, termasuk maraknya hoax dan pemberitaan negatif. Di tengah arus informasi yang begitu deras, di tengah banyak berita-berita bohong atau hoax, ditambah berita-berita kurang menyemangatkan kita ya, negativity dari nasional maupun dari global, saya yakin Perhumas Indonesia terutama BPC Makassar dapat melanjutkan komunikasi positif Indonesia bicara baik. Namun kekuatan Perhumas tentu tidak hanya hadir dari Badan Pengurus Pusat saja, kekuatan yang sesungguhnya justru bertumbuh dari cabang-cabang yang aktif untuk menghidupkan organisasi ini di daerah. Karena itu kami memandang BPC bukan sekedar kepanjangan tangan, tapi melainkan ujung tombak Perhumas dalam membangun kompetensi, memperkuat jejaring profesi, mengembangkan regenerasi praktisi public relation, serta menghadirkan kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan juga komunitas di daerah-daerah masing-masing. Pada tahun ini, pada periode pertama, Perhumas itu adalah Perhumas Sulawesi Selatan,
tapi sekarang kita ubah menjadi Perhumas Kota Makassar karena memang sesuai dengan ADRT Perhumas itu based on kota, sehingga kita dipersempit ruang gerak, bukan ruang gerak ya, tapi namanya kota, tapi sebenarnya pergerakannya bisa sampai seluruh Sulawesi Selatan. Gubernur Julius Silvanus bagi-bagikan bendera merah putih kepada masyarakat. Saudara, informasi tersebut akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Beri makna pada siang hari Anda. Saatnya terhubung dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Simak selengkapnya di Kompas ya. Dari peristiwa penting di dalam negeri hingga dinamika global yang memengaruhi dunia. Pasca gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, aksi protes berlangsung di Milan, Italia. Berita yang aktual, tajam dan mencerahkan. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi. Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Saudara, di Kompas Pagi, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi lainnya. Dalam rangka pencanangan kegiatan HUT RI yang ke-81 tahun di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meluncurkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan membagikan ribuan bibit kelapa kepada masyarakat Sulawesi Utara. Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di bulan Agustus ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merencanakan gelaran sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuka dengan gelaran apel pencanangan kegiatan HUT RI ke-81 di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat pagi. Gubernur Julius Silvanus sendiri bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di Pemprov Sulut, pejabat tinggi Pratama Pemprov Sulut, pihak Kodam 13 Merdeka, beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius juga mengumumkan program pemerintah yang menyentuh masyarakat. Salah satunya keringanan pembayaran pajak kendaraan berupa pemutihan pajak tahunan yang telah lewat jika membayar pajak tahun ini di bulan Agustus hingga September 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah itu, Gubernur juga terlihat menyerahkan secara simbolis sebanyak 2.051 bibit kelapa sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat yang mencapai 2,75 juta bibit kelapa untuk Sulawesi Utara. Gubernur Julius Silvanus bilang, bibit-bibit kelapa ini diharapkan tak hanya ditanam di lahan, tetapi juga investasi jangka panjang yang kelak memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas perkebunan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dan diawali dari kegiatan apel, kemudian berbagai kegiatan ya yang saat ini kita gelar, termasuk donor darah dan periksa kesehatan gratis, termasuk pembagian bibit kelapa dan bibit kakao. Ya, keringanan pajak ini sebenarnya memang kita mengetahui kondisi ya. Jadi kondisi masyarakat kita juga tidak baik-baik saja, kondisi pemerintah juga tidak baik-baik saja, pemerintah daerah ya. Jadi tapi ini dia,
kelebihan kita pemerintah ini selalu mementingkan rakyatnya. Sejumlah kegiatan akan digelar sepanjang bulan Agustus hingga September ke depan. Di antaranya kegiatan olahraga seperti futsal, tenis lapangan, dan olahraga lainnya, serta sejumlah kegiatan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat Sulawesi Utara. Selanjutnya, Gubernur Julius berpesan agar warga Sulawesi Utara tetap waspada menghadapi cuaca El Nino ini agar terhindar dari bencana kebakaran yang marak terjadi di daerah ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus membagi-bagikan bendera merah putih kepada masyarakat Sulawesi Utara di lokasi Zero Point Manado, Jumat pagi. Sejumlah supir mikrolet, penumpang warga kota Manado dan pengemudi kendaraan pribadi mendapatkan bendera merah putih yang dibagikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di lokasi seputaran Zero Point Kota Manado pada hari Jumat pagi. Pembagian bendera merah putih ini dilakukan oleh Gubernur Julius dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang. Terlihat juga pasukan pengibar bendera merah putih yang melakukan long march dari kantor Gubernur Sulawesi Utara menuju Zero Point Manado dan mengawal pembagian bendera oleh Gubernur Julius Silvanus. Gubernur Julius Silvanus bilang pembagian bendera ini memang sengaja dilakukan dalam semangat membangkitkan kembali rasa nasionalisme warga Sulawesi Utara yang kian tergerus di masa modern seperti ini. Pagi ini membagikan bendera, banyak sebenarnya, tapi secara simbolisasi ada 2051. 2051 itu penjumlahan dari 17, 8, 2026. Itu jumlahnya 2051. Maka bendera yang kita bagikan secara formal ini 2051 plus pohon. Ya. Ada kelapa, ada kakao yang dibagikan kepada masyarakat. Sebelumnya, Gubernur Julius juga melakukan peninjauan di lokasi bangunan bersejarah Minasarat yang sempat terbengkalai selama 10 tahun ini di seputaran lokasi Zero Point Manado dan berjanji akan segera melakukan renovasi bangunan eks-gedung Dewan Rakyat yang pertama di Sulawesi Utara ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Tomohon International Flower Festival atau TIFF kembali digelar. Event tahunan ini kini memasuki tahun ke-14, kembali menarik perhatian ribuan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Di bawah terik matahari, ribuan orang tetap memenuhi sepanjang jalur parade bunga TIFF 2026 Sabtu siang. Mereka antusias menyaksikan iring-iringan kendaraan yang dihiasi beragam bunga. Tak hanya kendaraan hias, para pengunjung juga disuguhi tarian dan pertunjukan musik khas Sulawesi Utara. Beragam atraksi ini membuat suasana parade semakin meriah dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar yang hadir langsung menyaksikan parade ini menilai TIFF sebagai salah satu event besar yang layak dikenal dunia. Biasa banget, buat aku ini satu cara kita ngelihat Tomohon ya, satu kota kecil ini bisa mendunia seperti hari ini. Saya berharap kedepannya lebih banyak lagi yang datang. Ada impact lain Kak Bu yang diharapkan? Impactnya tentunya banyak. Pertama, orang datang ke sini bukan hanya nonton festival, tapi juga ada B2B matchingnya dan ada trade dan investment. Kita berharap banyak yang bakal kesini. Gelaran TIFF 2026 diharapkan tak hanya menjadi ajang pariwisata, tetapi juga memberikan dampak bagi kemajuan daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus berharap TIFF yang berlangsung hingga 12 Agustus mendatang dapat mendorong perkembangan daerah di berbagai sektor. Banyak plot ya. Sekarang ada 36 ditambah drum band ada 3 atau 4 tadi ya. Dan perorangan juga. Semua terlibat dalam kemerihan pesta bunga dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita berharap ini akan kita lanjutkan terus dan tentunya ini akan menambah ya daya tarik pariwisata kita. Gubernur menambahkan TIFF 2026 juga menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan Sulawesi Utara ke mata dunia, terlebih sejumlah delegasi dari negara sahabat turut hadir dan menyaksikan langsung kemeriahan festival bunga ini. Swingli Manderes, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Gelaran Pemohon International Flower Festival atau TIF 2026 tak hanya menarik perhatian wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara. Kehadiran para wisatawan dinilai turut memberikan dampak bagi perekonomian daerah, terutama dari sektor pariwisata. Gelaran TIF 2026 yang menampilkan beragam atraksi bunga, mulai dari kendaraan hias hingga pakaian bermotif bunga, tak hanya memperkenalkan Sulawesi Utara ke dunia. Event tahun ini juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha. Salah satunya para petani dan pelaku perkebunan bunga. Saat TIF 2026 berlangsung, permintaan bunga meningkat tajam karena banyak bunga digunakan untuk kendaraan hias, dekorasi, hingga berbagai kebutuhan acara. Dampak TIF 2026 juga dirasakan di sektor pariwisata. Meningkatnya jumlah wisatawan membuat hotel, restoran, transportasi, hingga usaha kecil di sekitar lokasi acara ikut mendapat manfaat. Tadi saya jelaskan ada 236 petani ya, dan sekian hektar taman bunga yang terlibat di dalam kegiatan ini. Tanpa mereka kita nggak bisa kegiatan hari ini. Ya. Terima kasih petani ya. Ya, tapi di selain itu ini adalah juga momen untuk pengembangan UMKM yang ada di lapangan Babi Palar ya. Nah, gitu ya, di sana ada. Nah, di samping itu tadi kan kita juga dukung dengan yang jelas satu klub ya. Tapi yang jelas ini kita rangkaikan dengan yang kemarin acara North Sulawesi Investment Forum. Sehingga para duta besar nanti juga kita akan ajak kepada untuk melihat dari proyek-proyek yang kita kemarin kita tawarkan. Saya rasa itu dan ini sangat luar biasa karena ini akan menarik pariwisata yang jelas memiliki efek domino yang sangat luar biasa. Tak hanya wisatawan domestik, TIF 2026 juga menarik minat wisatawan mancanegara. Mereka datang untuk menyaksikan langsung kemeriahan festival bunga sekaligus menikmati wisata di Kota Tomohon dan daerah lain di Sulawesi Utara. Well, very amazing, wonderful, colorful, peaceful. We really did enjoy it. Okay, great. Came here especially for the parade, but we'll stroll around a bit now. Okay. Meningkatnya aktivitas ekonomi selama TIF 2026 menjadi nilai tambah. Karena itu, TIF diharapkan tak hanya menjadi festival tahunan, tetapi juga menjadi penggerak pariwisata dan perekonomian Sulawesi Utara. Swingli Manderes, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Puncak perayaan kelahiran Dewa Kuangkong oleh umat Tridharma di Klenteng Kuangkong, Kota Manado dilaksanakan dengan beragam kegiatan. Salah satu yang menarik adalah ritual masak minyak obat yang diyakini umat Tridharma bisa membawa kesembuhan. Ratusan umat Tridharma berkumpul di Klenteng Kuangkong, Kota Manado, Sulawesi Utara untuk merayakan puncak peringatan kelahiran Dewa Kuangkong yang ke-1866. Dengan mengenakan baju yang didominasi warna putih, para umat Tridharma di Kota Manado dan sekitarnya tampak bersukacita bersama merayakan kelahiran yang suci Dewa Kuangkong. Salah satu yang menarik ialah ritual masak minyak obat yang terbuat dari ramuan herbal. Minyak obat ini sendiri akan dipanaskan selama 24 jam dan minyak obat ini diyakini bisa memberikan kesembuhan bagi umat yang mengalami sakit. Oh iya, jadi acara masak minyak obat, kami sebut acara minyak obat. Minyak ini kami masak 1 kali 24 jam. Dari tadi malam kami memulai acara masak minyak obat. Tentunya kami mulai dengan acara ritual, kami buka dengan acara ritual. Dan minyak obat ini juga kami ada ramuan herbal yang kami masukkan di situ. Tujuannya adalah untuk membantu umat, membantu masyarakat. Dan ini bebas buat semua kalangan. Dari pantauan Kompas TV, selain dipadati umat Tridharma, perayaan ritual di Klenteng Kuangkong ini bahkan menarik perhatian wisatawan asing. Mereka tampak antusias menyaksikan ritual keagamaan ini yang juga syarat dengan akulturasi budaya masyarakat lokal setempat. Para wisatawan ini tampak antusias melihat langsung proses sembayang dan masak minyak obat ini. Mereka mengaku menyaksikan sesuatu hal yang baru karena atraksi yang lekat dengan agama dan budaya warga keturunan Tionghoa ini tidak ada di negara asal mereka. Okay, we went to Manado, yes, and my friends saw in internet there is a traditional temple, and we want to see the temple. And it was a surprise when we arrived to see the celebration, and it will
it was very, very impressive and beautiful. I'm happy to have the chance to see this celebration. I'm grateful to the welcome of the people. Pihak Lenteng Kuangkong berharap tak sekedar menjadi perayaan silaturahmi antara umat Tridharma saja, namun peringatan kelahiran Dewa Kuangkong ini bisa menjadi momen silaturahmi masyarakat luas, termasuk dalam kontribusi mengenalkan keragaman budaya dan tradisi Indonesia yang sangat beragam dan unik ke dunia global. Yana Megasingal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi dari Manado tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.